Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kita kembali menyimak program Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Jumat 30 Juli 2021 bersama saya Ilham Dianta. Baik, Jatim News Today seperti biasanya disiarkan secara serentak melalui Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, yakni Persada Blitar, Mahardika Kota Blitar, ARGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang, dan Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, untuk informasi pertama, kami coba buka catatan dari Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar pengadaan dapur umum Dinas Sosial selama PPKM dipastikan efektif untuk menyuplai shelter isolasi dan warga yang isoman. Selengkapnya, Mega Laksana, silakan. Ya, sahabat, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo pastikan operasional dapur umum tetap efektif saat ini, apalagi saat pelaksanaan PPKM sampai level 4. Ini karena secara operasional sudah ada pembagian dan porsi masing-masing. Selama ini tugas dapur umum Dinas Sosial memenuhi kebutuhan makanan dari warga yang melakukan isolasi, shelter isolasi. Selain juga mensuplai marga yang melakukan isolasi mandiri atau isoman, ini dikatakan Tirto Adi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Kamis kemarin. Menurut Tirto Adi, selama jumlah yang harus disuplai tidak besar, makanan dapur umum milik Dinas Sosial masih bisa mencukupi. Tetapi bila jumlah yang harus dipenuhi atau disuplai makanan semakin banyak, maka Dinas Sosial akan bekerja sama dengan warung atau rumah makan milik UKM. Selain ini, sahabat, untuk pengiriman makanan dari dapur umum Dinsos dilakukan 3 kali sehari, pagi jam 6:30, siang jam 12, dan sore biasanya dikirim setelah maghrib atau jam 6 sore. Saya Mega Laksana dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar pengadaan dapur umum Dinas Sosial selama PPKM dipastikan efektif untuk menyuplai shelter isolasi dan warga yang isoman. Baik, sahabat, untuk informasi yang lain, kali ini saya coba buka catatan dari Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun berbagi informasi dalam Rakor Ops Aman Suro Semeru digelar. Wali Kota pastikan tak ada giat suro jika Kota Madiun masih di level 4 dan 3. Selengkapnya, Amanda, silakan. Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1443 Hijriah sebentar lagi. Muharram merupakan momen spesial khususnya di Kota Madiun. Banyak kegiatan dari perguruan pencaksilat selama suro tersebut. Namun kegiatan tahunan itu terancam ditiadakan jika Kota Pendekar masih dalam status PPKM level 4 maupun level 3. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para ketua perguruan untuk sama-sama menurunkan level PPKM di Kota Madiun. Hal itu diungkapkannya saat rapat koordinasi eksternal dalam rangka persiapan Ops Aman Suro Semeru 2021 di Polres Madiun Kota, Kamis 29 Juli 2021. Wali Kota memastikan tidak akan ada kegiatan suro jika Kota Madiun masih berstatus PPKM level 4. Seperti diketahui, perpanjangan PPKM level 4 dijadwalkan hingga 2 Agustus nanti. Namun belum dapat diketahui apakah akan diperpanjang atau level PPKM Kota Madiun diturunkan pemerintah pusat. Sedang 1 Muharram jatuh pada 10 Agustus mendatang. Artinya masih ada waktu untuk sama-sama berjuang menurunkan level PPKM di Kota Madiun. Wali Kota berharap masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan. Petinggi perguruan juga memiliki tanggung jawab untuk semakin mendisiplinkan masyarakat. Selain itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menyebut, kegiatan budaya bulan suro belum dapat dilakukan biarpun PPKM turun di level 3. Dewa tak segan-segan mengeluarkan sanksi pidana jika tetap ada pelanggaran. Namun hal itu dipastikan sebagai senjata pamungkas. Artinya, upaya pendekatan akan tetap diutamakan. Terkait personil, Kapolres menyebut akan menyiagakan sekitar 500 personil untuk Ops Aman Suro Semeru 2021 nanti. Amanda, Suara Madiun. Ya, baik. Terima kasih Amanda dari Suara Madiun. Sahabat, informasi dari Amanda, yakni dalam Rakor Ops Aman Suro Semeru digelar, Wali Kota pastikan tak ada giat suro jika Kota Madiun masih di level 4 dan 3. Baik, kita beralih ke Gresik, ada Kevin Chandra dari Suara Gresik, sahabat. Kali ini berbagi kabar Pemkab Gresik gelar serbuan vaksin COVID-19 di Pulau Bawean. Selengkapnya, Kevin, silakan.
Serbuan vaksinasi di Pulau Bawean sebanyak 10.500 dosis dilakukan Pemkab Gresik bersama TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 2. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Iwan Isnurwanto, Pangko Armada 2 Laksda TNI, dan Fania Manyani, Bupati Gresik meninjau langsung serbuan vaksin tersebut. Serbuan vaksin digelar serentak di 6 titik di Kecamatan Sakapura dan Tambak. Iwan Isnurwanto mengatakan pihaknya membawa 1.500 dosis vaksin Sinovac untuk proses vaksinasi selama 3 hari. Dalam serbuan vaksinasi di Pulau Bawean, TNI AL membawa 300 lebih tenaga kesehatan dan dibantu nakes dari RSUD Umar Mas'ud Bawean. Para petugas TNI AL juga dibantu relawan nasional dalam membantu pasokan sembako makanan di Pulau Bawean. Fania Manyani, Bupati Gresik, mengapresiasi vaksinasi yang dilakukan TNI AL. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak takut agar bisa mencegah penyebaran COVID-19 dan tetap disiplin protokol kesehatan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu negara dalam mencapai target vaksinasi yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today. Kevin Chandra dari Suara Gresik, sahabat, dengan informasi Pemkab Gresik gelar serbuan vaksin COVID-19 di Pulau Bawean. Kita beralih ke Persada FM di Blitar, ada Risma Erina. Hari ini berbagi kabar PPKM level 4 bergulir, Bupati Blitar kembali salurkan sembako bagi PKL. Selengkapnya, Risma silakan. Untuk membantu warga yang benar-benar terdampak aturan PPKM level 4, Bupati Blitar Rini Syarifah kembali menyalurkan bantuan paket sembako bagi pedagang kaki lima di beberapa titik. Saat dikonfirmasi, Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan pemberian bantuan PKL yang menggunakan gaji pribadi terus dilakukan untuk mengurangi beban warga, terutama bagi yang berpenghasilan rendah ataupun tidak menentu. Pada kesempatan kali ini penyaluran dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di malam hari di wilayah Nglegok, Ponggok, Sutojen, dan Kademangan. Bupati Rini menjelaskan bantuan paket sembako yang didistribusikan untuk PKL sebanyak 100 paket. Masing-masing berisikan sejumlah kebutuhan pokok rumah tangga mulai dari beras, minyak goreng, kecap, mie instan, dan sebagainya. Terakhir, Bupati Rini berharap adanya pemberian bantuan ini bisa bermanfaat dan dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, ia juga berpesan agar setiap beraktivitas warga selalu mengingat dengan protokol kesehatan. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma Erina dari Persada FM dengan informasi PPKM level 4 bergulir, Bupati Blitar kembali salurkan sembako bagi PKL. Sahabat, dua informasi berikutnya masih dari Blitar. Kali ini ada rekan Afik Rahardian berbagi kabar untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Pemkot Blitar siapkan Gedung Kesenian Aryo Blitar untuk rumah sakit lapangan penanganan COVID-19. Selengkapnya Afik, silakan. Selain lokasi isolasi terpusat di Gedung Asrama PGSDUM, pemerintah Kota Blitar juga menyiapkan alternatif lain untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Rencananya rumah sakit lapangan akan dihadirkan dengan memanfaatkan Gedung Kesenian Aryo Blitar yang berlokasi di Jalan Kenari nomor 70, Kelurahan Pelosok Kerep, Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 28 Juli 2021 di Ruang Sasana Praja mengatakan, rumah sakit lapangan ini untuk mengantisipasi jika ruang isolasi di RSUD Mardiwaluyo penuh. Langkah ini juga menindaklanjuti larangan isolasi mandiri dari Presiden Joko Widodo, terutama bagi pasien bergejala yang membutuhkan penanganan khusus. Menurut Santoso, Gor Soekarno-Hatta juga menjadi salah satu alternatif, namun lokasinya berdekatan dengan pemukiman dan masih menunggu persetujuan warga sekitar. Oleh sebab itu, pihaknya menilai Gedung Kesenian Aryo Blitar lebih representatif. Selain sarananya mumpuni, Gedung Kesenian dinilai lebih luas, pintu masuk juga terpusat di satu gerbang dan jauh dari pemukiman. Santoso mengaku masih menjalin koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Blitar dan pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 ini. Saat ini, pengadaan 300 bed dan rekrutmen relawan penanganan COVID-19 juga tengah dilakukan. Saya cenderung tetap sependapat kalau di Gedung Kesenian. Gedung Kesenian kan jauh dari perkampungan, tempatnya juga sudah terlindungi semuanya, pintu masuk dari satu arah timur saja sehingga mudah dalam pengawasan. Sementara itu sobat, hingga kini tambahan kasus baru di Kota Blitar masih cukup tinggi. Per 28 Juli 2021, jumlah kumulatif kasus COVID-19 mencapai 5.034 orang. Dengan rincian 4.618 orang sembuh, 165 orang meninggal dunia, dan sisanya tengah menjalani perawatan dan isolasi. Afik Rahardian, Mahardika FM.
Iya, dari Afik Rahadian Mahardika FM membawa kabar untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Pemkot Blitar siapkan gedung kesenian Aryo Blitar untuk rumah sakit lapangan penanganan COVID-19. Baik, sahabat, untuk yang berikutnya ini ada Surya Muhammad masih dari Mahardika FM membawa kabar Lapas kelas 2B Blitar bagikan bantuan paket sembako ke warga terdampak COVID-19. Selengkapnya Surya, silakan. Bakti sosial yang dilaksanakan Lapas kelas 2B Blitar ini menindaklanjuti instruksi Kemenkumham RI. Pembagian bantuan sembako berlangsung Kamis 29 Juli 2021 untuk warga terdampak COVID-19. Bambang Setiawan, Kepala Keamanan Lapas kelas 2B Blitar mengatakan, bakti sosial ini dilaksanakan serentak oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia bertajuk Kami Peduli, Kami Berbagi. Menurutnya, gerakan ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 yang menjadi sasaran masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri di sekitar lapas dan anggota karyawan lapas yang sedang isolasi COVID-19. Bambang menjelaskan, bantuan sembako ini hasil swadaya karyawan Lapas kelas 2B Blitar yang diwujudkan menjadi 50 paket sembako. Teknis pembagiannya secara door to door untuk menghindari kerumunan di masa PPKM level 4 di Kota Blitar. Ini adalah upaya bahwa kami jajaran Kemenkumham ikut berpartisipasi khususnya dalam penanggulangan COVID-19. Kami juga peduli kepada siapa? Sasaran kita nanti ada dua. Yang pertama adalah yang terdampak COVID-19 yaitu masyarakat sekitar. Yang kedua pegawai yang hari ini juga yang bersangkutan juga terpapar COVID. Adapun kegiatan ini adalah hasil iuran dari seluruh pegawai Kemenkumham seluruh Indonesia. Kebetulan hari ini di Lapas Blitar kami bisa mengumpulkan sekitar 50 paket. Adapun paket sembako yang dibagikan Lapas kelas 2B Blitar ini terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, telur, dan lain-lain. Surya Muhammad, Mahardika FM. Baik sahabat, informasi dari Surya Muhammad, Lapas kelas 2B Blitar bagikan bantuan paket sembako ke warga terdampak COVID-19 tadi sekaligus menjadi sajian penutup untuk Jatim News Today Update penanganan COVID-19 edisi Jumat 31 Juli 2021. Terima kasih untuk beberapa LPPL yang sudah menyiarkan secara serentak program ini, yakni Persada Blitar, Mahardika Kota Blitar, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta, terima kasih, jaga kesehatan, sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran